banyak yang bilang itu kan adalah masalah rumah tangga biasa. Tapi di mata hukum, KDRT adalah tindak pidana dan dampaknya jauh lebih besar dari yang kita kira. Kekerasan itu kan ada dua ya, masalah secara hukumnya sudah fisik ada, tapi dan untuk non-fisik. realisasinya dalam kehidupan Dampak masyarakat dari si korbannya itu terhadap trauma Pertama, pasca ada ancaman. kekerasan psikis itu, yang kedua tentang warisan. masalah psikis freezing, jadi dia nge-freeze. Seorang pendeta sekaligus pemuka agama yang bernama Moses Henry melakukan kekerasan terhadap istrinya yang bernama Shirley Cebing. Menurut pengakuan korban, hal ini bukan terjadi hanya sekali dua kali, tetapi sudah dialami cukup lama. Kasus itu kemudian diunggah oleh Shirley Cebing dan mendapatkan banyak perhatian di media sosial. Video itu menjadi bukti adanya kekerasan rumah tangga di dalam rumah tangga Shirley Cebing. Banyak yang mengira bahwa KDRT ini hanyalah sebatas main tangan di dalam rumah tangga. Tetapi, bagaimana dengan perilaku yang menyerang psikis orang lain? Menurut Miss, apakah kekerasan psikis sama penelantaran rumah tangga ini bisa dipidana nggak, Miss, menurut Miss? Oke. Ini kan walaupun nggak kelihatan, tapi dampak dari si korbannya itu terhadap trauma pasca kekerasan psikis itu akan berlarut juga dengan lama kayak gitu. Nah, itu bisa. Menurut narasumber, kekerasan psikis dan pelantaran terhadap rumah tangga bisa dipidana karena memberikan dampak jangka panjang terhadap korban dan meninggalkan tanggung jawab. Sebelum itu, apakah kekerasan fisik bisa dipidana di Indonesia? Apakah itu termasuk kekerasan? Nah, jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan KDRT, maka jenis kekerasan itu sangat banyak jenisnya, mulai dari fisik, psikis, seksual, dan juga penelantaran rumah tangga. Jadi pernyataan KDRT harus Ada luka fisik. adalah mitos. Pelaku KDRT ini pantas dihukum apa, Miss? Tapi kalau menurut saya ya, mata ganti mata, tangan ganti tangan. Ya bener dong. Ya benar. Kadang-kadang manusia ini ya kalau kita nggak keras balik, meluncak dia. Dari tanggapan seorang guru, ia beropini kuat bahwa pelaku KDRT harus dihukum dengan cara pembalasan dendam sesuai dengan apa yang dilakukan kepada korban. Jika kita lihat dari pandangan negara ini, pelaku KDRT ini bisa dikenakan denda 3-500 juta dan bakal dikenai hukum pidana 3-15 tahun. Jika ada anak yang terjerat, adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi pernyataan Takut lapor. karena Aib adalah mitos. Karena merupakan perbuatan manusia yang melanggar hukum, yaitu KDRT, dan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana serta hak dan kewajiban bagi para pihak, maka ini bisa dibilang sebagai peristiwa hukum. Shirley Cebing sebagai subjek hukum dalam kasus ini berkedudukan sebagai korban tindak pidana KDRT dan pelapor. Dan Moses Henry subjek hukum yang berkedudukan sebagai terduga pelaku dan terdakwa. Mengapa perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban KDRT? Gimana tuh pendapat Miss? Ya kalau kita dengan kasat mata kita aja deh, anak kecil gimana? Dari segi fisik aja masih kecil. Iya, perempuan pun juga gitu ya. Kalau secara tenaga dan fisik juga lebih lemah gitu ya daripada cowok kayak gitu. Jadi kenapa lebih rentan ya karena secara daya manpowernya juga udah berbeda kayak gitu kan, secara fisik kayak gitu. Kalau di dalam kehidupan sosial, perempuan dan anak itu memiliki skala prioritas di bawah dari laki-laki, seorang suami atau seorang ayah kayak gitu. Kaitkan panjang melebar, tapi dua itu sih, secara fisik dan secara kehidupan sosial mereka itu secara prioritas di nomor 2 kan ya, berada di nomor 2 gitu. objek hukum adalah segala sesuatu yang dilindungi hukum dan menjadi sasaran perbuatan hukum. Dalam kasus ini meliputi tubuh dan keselamatan jiwa korban sesuai dengan pasal 44 UU nomor 23 tahun 2004 PKDRT. Psikis korban sesuai dengan pasal 7 dan pasal 45 UU PKDRT dan martabat HAM dijamin oleh UUD 1945 dan UU HAM. Kedua pihak pasti akan ada hak dan kewajiban. Jika kita lihat dari korban memiliki hak atas perlindungan hukum, hak untuk melapor, hak atas pendampingan, pemulihan, dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Dan kewajiban seorang korban meliputi memberikan keterangan yang jujur, mengikuti proses hukum bila diperlukan, dan menghormati jalannya persidangan.
Di sisi lain, hak seorang pelaku adalah hak atas asas praduga tak bersalah, hak didampingi penasihat hukum, hak membela diri, hak memberikan keterangan, hak mendapatkan perlakuan manusiawi. Dan kewajiban seorang pelaku adalah mematuhi proses hukum, menghormati hak korban, tidak mengulangi perbuatan, menjalani hukuman jika terbukti bersalah. Menurut Miss, kenapa korban KDRT itu takut untuk melaporkan kasus yang dialami? Nah, ini macam-macam nih. Pertama ada ancaman. Yang kedua tentang warisan. Ya nih, kalau kamu ngelapor hak warisan kamu nggak dapet. Karena kamu sudah mencoreng nama baik keluarga misalnya. Kayak ada kontrak. Gono gini ada perjanjian yang misalnya pranikah, mereka mungkin terjadi sesuatu itu bukan tanggung jawab dari itu. Nah, mungkin bisa ada perjanjian pranikah. Ini ada syarat prasyarat tertentu sehingga nggak boleh nih ngelapor langsung misalnya kayak gitu. Walaupun udah bonyok-bonyokan kayak gitu. Unggahan tersebut memicu reaksi yang luas oleh masyarakat. Membuat masyarakat sadar bahwa perilaku KDRT itu bisa dilakukan oleh siapa saja. KDRT bukanlah masalah pribadi semata, melainkan suatu peristiwa hukum dan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi pelaku.